Afwan lupa tadi, mohon HP-HP mungkin sementara kita istirahatkan dulu ya, silent semacamnya. Nanti kalau untuk kopi kajian ada sama panitia ya, bisa diminta insyaallah untuk ketertiban kita bersama. Jazakumullah khairan. Ini memang di samping gini, bukan di depan. Dua-duanya Ustaz sudah. Hah? Dua-duanya. Dari samping apa dari depan? Bisa. Panas Pekanbaru ini Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Demi Allah, kalau bukan karena Allah yang ngasih hidayah, nggak mungkin kita bisa berada di atas kebenaran. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, nggak ada satu pun di antara kalian yang jadi orang baik, nggak ada. Maka hendaklah kita senantiasa memuji dan memuja Allah Jalla Jalaluhu atas nikmat yang diberikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Siapa nggak cinta sama Nabi SAW? Beliau itu ingin berjumpa dengan kita. Bayangin ya, bagaimana manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, bagaimana manusia yang paling dicintai Allah itu rindu sama kita. Dan kita nggak tahu apakah kita akan berjumpa dengan beliau alaihi salatu wassalam. Beliau pernah di makam Baqi, di kuburan sahabat-sahabatnya sana. Beliau mengatakan, wadidna anna ra'ayna ikhwanana, wadidtu anna ra'ayna ikhwana. Beliau mengatakan, aku ingin ya kita ini udah berjumpa dengan saudara-saudara kita. Maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, apakah kami ini bukan saudaramu ya Rasulullah? Maka beliau mengatakan, antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd, sedangkan saudara-saudara kita itu yang belum pada datang. Dan beliau menunggu kita di telaganya alaihi salatu wassalam. Semoga kita bisa berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, ahibati fillah, ada hadiah di sini. Mana anda nggak ngeliat hadiah? Mas Agung, mana hadiahnya? Nah, apalah fulus ini? Masya Allah. Apa? Peci. Nah, kita kadang kala lupa, kecuali kalau diingatkan. Nah, antum, berapa tahun yang lalu Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam? Berapa tahun yang lalu? Antum cinta nggak sama Nabi SAW? Allahumma salli wa sallim alaihi. Nggak ingat antum? Oke, anak kasih hadiah.
Mudah-mudahan ingat. Masya Allah. Umroh satu orang. Benar Mas. Ada umroh gratis buat yang bisa jawab pertanyaan nanti terakhir. Iya, dari Mas Agung. Bener loh. Jangan nanti syarat dan ketentuan berlaku lagi. Umroh sama ana insya Allah jemaah. Baik, nanti terakhir. Jadi antum harus perhatikan siapa yang bisa ngeringkas nanti kajian hari ini, insya Allah berangkat umroh. Berapa tahun yang lalu meninggal Nabi SAW? 1434. Dia plus berapa hari? Iya, anak mau kasih hadiah plus berapa hari? Plus 9 hari. Kok bisa 9 hari? Nabi meninggal kapan? Sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal. Hari ini malam 21. Bukan umroh hadiahnya nanti jemaah. Ahibati fillah. Nabi Ibrahim sedih banget ya ketika ayahnya nggak dapat hidayah. Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana sedihnya seorang ayah tatkala beliau melihat anaknya tenggelam, sampai beliau meminta kepada Allah permintaan yang nggak boleh dipinta. Allah pun menegurnya. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam juga sedih setelah 10 tahun mendakwai pamannya, tapi ternyata Allah tidak memberikan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Di mana ya Allah mengatakan kepada Nabi SAW, engkau Muhammad nggak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai, nggak bisa. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang lebih tahu siapa yang pantas dapat hidayah. Kita nggak tahu. Dan kita pun juga nggak tahu dalam kondisi seperti apa kita akan meninggalkan dunia ini. Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang dapat peta harta karun, bagaimana gembiranya dia, bagaimana dia berpikir akan menjadi orang yang kaya, akan menjadi orang yang nikmat hidupnya. Iya, dia akan bergembira sekali. Emak-emak yang dapat resep masakan yang selama ini ingin dia buat, dan antum tahu resep itu rahasia, bahkan mahal. Ada beberapa pelatihan bikin roti Jepang apa, itu 3 hari bayarnya 25 juta. Anak mikir gaji anak berapa bulan nih, mahal tuh. Tangan lalu dikatakan engkau dapat punya anak tapi dengan bayi tabung umpamanya, mahal bayarnya, harus berangkat ke negeri syahid minkumul ghaib, yang hadir menyampaikan kepada yang nggak bisa hadir. Tapi bagaimana antum akan menyampaikan kalau antum tidak mencatat? Antum catat, antum sampaikan. Hidayah itu mahal. Dan kita akan tahu nikmat hidayah Islam dan hidayah sunnah ini kalau kita lihat lawan dari hidayah tersebut. Kalau bicara Islam, maka lawannya adalah kekufuran. Dan kita tahu 3/4 penduduk bumi ini di atas kekufuran. Delapan miliar manusia yang beriman atau yang terdata sebagai seorang Islam itu kira-kira 2 miliar. Yang 2 miliar ini bersyukur nggak dia jadi orang Islam?
Sebagian enggak. Karena dia tidak tahu dengan nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Sebagian mengeluh, bahkan sebagian Islamfobia, Muslim, dia merasa Islam ini terlalu mengekang hidupnya. Dia merasa Islam ini sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman sekarang ini. Loh, Muslim? Iya. Karena dia nggak paham dengan nikmat Islam ini. Jamaah, ketika engkau menjadi seorang Muslim, engkau menjadi manusia terbaik. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang orang-orang kafir di surat Al-Bayyinah. Di ayat 6 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa yang mengatakan ini? Pemilik jagat raya ini, Allah Jalla Jalla. Ini firman Allah. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan orang-orang Nasara, dan dari kalangan orang-orang Yahudi, wal musyrikin, dan yang lain dari agama-agama lain, dari orang-orang musyrik. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan itu juga agama sebenarnya. Apa yang terjadi dengan mereka? Fi nari jahannam. Supaya antum tahu dengan nikmat Islam, mereka itu akan berada di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di neraka jahannam. Lalu Allah berikan gelar buat mereka, gelar buat orang-orang kafir dan musyrikin. Apa gelarnya? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Kita alhamdulillah jemaah kasih hidayah sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah tatkala menyebutkan orang-orang kafir, ya, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Alhamdulillah, bersyukur kita tidak seperti binatang. Binatang itu masih bertasbih. Binatang itu kelak pada hari kiamat tatkala mereka dibangkitkan hanya sekedar untuk menegakkan keadilan. Mana kambing-kambing yang pernah dizalimi oleh kambing yang lainnya? Mana sapi-sapi yang pernah dizalimin oleh sapi lainnya? Mana onta-onta yang pernah dizalimi dengan onta lainnya? Dibangkitkan pada hari kiamat, Allah akan memberikan rasa keadilan kepada semuanya. Tapi setelah itu, binatang-binatang itu dikatakan kepadanya, kuni turaba, jadilah kalian debu. Mereka nggak masuk neraka. Tapi apa kata Allah tentang orang-orang kafir? Di surat Al-A'raf ayat 179, Allah mengatakan, walaqad dzara'na li jahannam, sesungguhnya kami mengisi neraka jahannam itu. Dengan apa Allah akan isi? Katsiran minal jinni wal ins, banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Jamaah, antum kalau bisa membayangkan neraka, ya, na'udzubillah, bagaimana tatkala penghuni neraka minta minum, mereka haus. Penghuni neraka juga kelaparan, mereka dikasih makan, mereka dikasih minum. Ketika mereka minum dari air yang panas, usus mereka terburai. Ketika mereka minta makan, makanan mereka zakum. Bayangkan ya, kalau setetes zakum itu menetes di bumi ini, seluruh penghidupan manusia jadi rusak. Bagaimana kalau itu makanan penghuni neraka? Na'udzubillah min dzalik. Isi neraka jahanam dengan kebanyakan manusia dan bangsa jin. Kenapa Allah katakan lahum
qulubun la yafqahuna biha. Allah kasih hati sama mereka. Mereka tapi tidak menggunakan hati mereka untuk berfikir. Ya, mereka berfikir untuk memperkaya dirinya. Mereka berfikir untuk terus tampil lebih muda, untuk terus berkuasa, untuk mendapatkan harta benda. Ya, berapa lama mereka akan hidup? Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia yang sebentar. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dapat melihat dengan mata mereka, tapi ayat-ayat Allah turun mereka buta. Mereka abaikan. Wa lahum adhanun la yasma'una biha. Dikasih pendengaran sama Allah tapi enggak dipakai sama mereka. Apa kata Allah Azza wa Jal? Ulaika kal an'am. Kita nggak usah malu untuk membacakan ayat ini. Allah menyebut mereka seperti binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih buruk cuman daripada binatang ternak. Binatang ternak masih bisa dimanfaatkan oleh manusia. Masih bisa kita sembelih, kita bagikan ke masyarakat. Bangkai pun dari binatang ternak masih bisa dimanfaatkan kulitnya. Mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai jemaah. Maka antum bersyukur dapat hidayah agama Allah ini. Ahibati fillah, Allah menyebutkan ya tentang orang-orang yang tidak dapat hidayah Islam ini. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Bagaimana kelak di hari kiamat? Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 36-37. Allah mengatakan innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Ini orang-orang kafir. Kalau mereka memiliki bumi semuanya. Siapa orang kafir yang punya bumi semua? Nggak ada. Kita lihat orang yang terkaya di dunia pun kita lihat, ya mereka mungkin hanya punya 5.000 triliun. Dia mungkin hanya menguasai beberapa daerah. Dia punya tanah mungkin puluhan ribu, ratusan ribu hektar. Tapi dia tidak memiliki bumi ini. Andai kata orang kafir itu memiliki bumi ini, double milik dia, apa kata Allah? Liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah. Mereka ingin menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat. Orang kafir di dunia mungkin dia kebal hukum, mungkin dia merasakan kenikmatan di dunia ini, dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara buat orang beriman. Iya jemaah, susah kita jemaah. Orang beriman susah di dunia ini. Ketika engkau tidak merasa susah di dunia ini dengan aturan-aturan yang ada, boleh jadi engkau sudah melampaui batasanmu. Engkau lagi nggak kenal lagi halal haram. Yang kau kenal hanya nafsumu dan surga dunia ini buat orang-orang kafir. Maka pada hari kiamat mereka ingin menembus dirinya dengan dunia ini dan isinya 2 kali lipat. Apa kata Allah? Ma tuqbila minhum. Nggak diterima sama Allah. Sedangkan kita nggak punya dunia semuanya. Walahum adzabun alim. Dan bagi mereka azab yang pedih. Lalu mereka ingin keluar dari api neraka. Yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka. Wa ma hum bi kharijina minha. Mereka nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar. Mereka teriak-teriak memanggil Malik, malaikat penjaga neraka. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Kalau mereka tidak bisa keluar dari api neraka, mereka minta mati.
Ya sudah, keluar nggak bisa. Antum tahu kenapa di penjara itu selalu nggak boleh ada tali, ada senjata tajam, takut bunuh diri. Dikhawatirkan bunuh diri, karena dia berpikir dengan anak bunuh diri selesai urusannya sudah. Maka di sini penghuni neraka teriak-teriak meminta kepada Malik, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Dibiarkan sama Malik, nggak dijawab. Di beberapa riwayat disebutkan sampai 1000 tahun mereka terus minta, terus sama. Satu hari di akhirat seperti 1000 tahun dalam kehidupan manusia. Satu hari. Apa kata Malik terakhir mengatakan, innakum makithu. Gak akan keluar kalian. Dan tidak akan mati kalian. Kalian akan tetap di neraka. Itu jemaah, kita kalau lihat itu, ya Allah, nikmatnya Islam ini. Dan di ayat lainnya Allah menyebutkan tentang emas. Kita tahu bagaimana emas di negeri kita diperebutkan oleh bangsa kita sendiri dan bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka datang ke negeri kita, mereka ingin mengeksploitasi kekayaan negeri kita. Negeri kita kerjasama sama mereka, dan negeri kita tidak semuanya emas. Ya ada banyak emas. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Ali Imran ayat 91, Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir, falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir tidak akan diterima dari seorang di antara mereka. Kita lihat ya, kalau tadi ada 6 miliar yang kafir, kemudian mereka mati dalam kondisi kafir, lalu setiap orang itu menebus dirinya, setiap orang menebus dirinya dengan sepenuh bumi ini emas, jemaah. Bayangkan ya, kayak global itu yang untuk melihat semuanya emas. Mereka ingin menebus dirinya. Di dunia mereka bisa menebus dirinya. Dengan 1 miliar dia keluar dari penjara, dengan 10 M dia keluar dari penjara, dengan 1 triliun dia keluar dari jeratan hukum. Mungkin dia lakukan itu. Tapi nanti kalau sepenuh bumi ini emas, engkau mau tebus dirimu, ma tuqub. Naam. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Enggak ada yang bisa nolong mereka. Di dunia kita mungkin bisa ngelobi, kita punya kenalan, kita punya orang dalam, dan kita punya harta. Nanti enggak ada. Maka antum bersyukur antum berada di atas agama ini. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna harta dan anak-anak kita, kecuali yang datang menjumpai Allah dengan hati yang selamat. Ahibati billah, kita bangga sebagai muslim, kita bersyukur sebagai muslim, dan angkat kepalamu, katakan ana muslim, ana muslim. Allah mengatakan waman yabtaghi ghairal islami din fala yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang memeluk agama selain Islam, fala yuqbala min, nggak akan diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Itu kata Allah di surat Ali Imran ayat 85. Allah sudah putuskan. Mungkin ada orang-orang yang mengatakan ini klaim sepihak. Nah, dan kita punya bukti Al-Quran yang Allah turunkan. Sudah hampir 15 abad nih umur Al-Quran.
sejak diturunkan kepada Nabi SAW, dan tidak ada perubahan, dan tetap Allah jaga, dan kita bertanggung jawab dengan isinya dan kita amalkan. Kenapa? Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Bumi ini milik Allah Azza wa Jalla. Tanamkan di diri kita, kita hamba Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, tidak ada seorang pun, kata Nabi SAW, Yahudi atau Nasrani, yang dia mendengar tentang aku kemudian tidak beriman dengan yang aku diutus dengannya, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan jadi penghuni neraka. Na'udzubillah minan nar. Setelah kita Islam, Ustaz, umat Islam berpecah belah. Iya, kita sedih atas perpecahan ini. Kita tidak menginginkan, tapi yang terjadi bukan keinginan kita. Yang terjadi adalah keinginan Allah Azza wa Jalla sebagai ujian buat umat Islam. Kita yang jadi umat Islam, apakah kemudian semuanya akan masuk surga? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga. Jaminan dari Nabi SAW, illa man aba, kecuali yang nggak mau masuk surga. Siapa yang nggak mau masuk surga? Ada, tapi dia nggak mau ngaku. Lisannya mengatakan ingin masuk surga, perbuatannya mengantarkan ke neraka. Boleh jadi kita ada di tempat ini. Ya, kita umat Nabi SAW ada jaminan masuk surga, dan alhamdulillah. Tapi ternyata ada umat Islam yang diancam masuk neraka, walaupun dia tidak akan kekal selama-lamanya di sana karena dia masih ada iman. Tapi jangan pernah berpikir engkau untuk masuk neraka sehari sedikit. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat sama aku masuk surga. Waman asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia enggan masuk surga. Iftaraqatil yahud, bangsa Yahudi terpecah belah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila 72 firqah, dan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu hadhil ummah, dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahid, semuanya di neraka kecuali satu. Ternyata yang sudah Islam masih ada ancaman neraka buat dia. Kalau dia nggak taat sama Nabi alaihi salatu wassalam. Karena setiap hari kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, ada tauhid. Tapi syahadat kita nggak berhenti di situ. Kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah Azza wa Jalla. Di sini tatkala engkau sudah Islam, engkau dituntut untuk taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti sunnahnya. Akan terpecah belah, iya, Nabi informasikan hal itu kepada kita. Para sahabat ketika mendengar itu, mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang selamat ini? Yang wahidah. Yang sering kita dengar istilah al-firqatun najiyah. Siapa mereka yang selamat? Makana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Al-jamaah dalam riwayat lain, mereka adalah orang-orang yang menjalankan Islam
seperti yang aku jalankan pada hari ini bersama sahabat-sahabatku. Itu yang namanya sunnah. Sebagian kita mengakutin, oh kalau gitu saya termasuk yang selamat Ustaz. Tunggu dulu. Apakah benar antum termasuk ahlus sunnah wal jamaah? Siapa yang tidak bisa mengatakan aku termasuk, bisa mengatakan itu? Dengan mudah antum menulis di status antum. Dengan mudah sana. Dengan mudah antum mengungkapkan dengan lisan antum berkoar-koar di sana, antum termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Akan ada persidangan kelak pada hari kiamat. Antum akan disidang untuk membuktikan kebenaran klaim antum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta nasihat oleh para sahabatnya sebelum beliau meninggal dunia. Beliau udah kasih nasihat yang membuat para sahabat menangis. Sampai mereka mengatakan ka'annaha wasiyatu muwaddi' mau'idatu muwaddi' fa'ausina ya Rasulullah. Itu seakan-akan nasihat buat orang yang mau berpisah. Tolong kasih kami pegangan ya Rasulullah. Kasih kami wasiat. Kita dikasih wasiat sama orang tua kita, bingung kita. Kita ingin mengamalkannya, kita tanya kepada ustadz bagaimana wasiat ini, apakah boleh dikerjakan atau nggak boleh. Bagaimana kalau ternyata wasiat itu dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi. Aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan untuk taat dan patuh kepada pemimpin kalian, walaupun pemimpin kalian hamba budak Habasyah yang berwarna hitam kulitnya. Tetap taat, tetap patuh. Itu wasiat Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan tentang hal yang akan kita hadapi. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat, akan mendapati banyak perselisihan di tengah-tengah umat Islam. Dan betul jemaah, Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang. Ada yang keluar dari Islam, mereka disebut orang-orang yang murtad. Ada yang tetap Islam tapi nggak mau bayar zakat. Itu setelah Nabi meninggal SAW, langsung muncul. Ada yang keluar dari barisan umat Islam, ada yang masih berada di tengah-tengah umat Islam tapi mengabaikan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Apa solusinya? Kita semakin jauh dari masa Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau selesai Nabi meninggal, langsung alaihi salatu wassalam sudah nampak perselisihan itu. Apalagi sekarang. Beliau kasih solusi. Fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah-sunnah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha. Kalian cari, kalian pegang. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. Bayangkan ya, kita dapat tuh sunnah, kita gigit dengan gigi geraham kita. Karena biasanya tali kalau kita pegang lama-kelamaan panas. Antum pernah melihat orang yang tarik tambang itu, ditarik terus lepas kita. Tapi kalau antum tarik lalu antum gigit,
tidak akan lepas kecuali dengan nyawa antum yang mungkin berangkat bersamanya. Nggak ada masalah. Itu nikmat sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian hindari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru dalam agama, ingat dalam konteks agama itu disebut bid'ah, dan Nabi nyuruh kita menghindari. Kita disuruh mencari sunnah, bukan mencari bid'ah. Sunnah, di sini nikmat sunnah. Mungkin sebagian kita bingung, Ustadz. Iya, sebagian Ustadz mengatakan nggak apa-apa, ini kan bid'ah hasanah, ini kan baik, seperti itu. Tapi engkau dihadapkan dengan pendapat yang lain. Iya, betul. Artinya mereka mengatakan itu bid'ah. Mereka menyatakan benar ini bid'ah. Tapi bid'ah hasan. Tapi ternyata ada yang lainnya mengatakan enggak. Itu bid'ah sesat. Engkau bingung. Maka kita dengarkan azan dulu. 2 menit lagi. Jadi salahnya tetangga. Jangan nyalahkan tetangga lah. Mungkin jam kita yang salah, bang. Masya Allah. Ana minum ada jam ya. Barakallahu fikum. Tadi kalau kita dihadapkan kedua pilihan. Yang satu mengatakan bid'ah hasan, yang satu mengatakan bid'ah dhalalah umpamanya. Dan dua-duanya ustadz, dua-duanya berilmu. Jangan berspekulasi. Orang yang cerdas akan mengatakan, udahlah daripada ribut, ana akan cari yang sunnah mana. Selamat antum jam. Dijamin selamat. Tapi tatkala antum mengikuti sebuah perkara yang Nabi sudah tidak mencontohkan, boleh jadi betul bid'ah hasanah, boleh jadi. Tapi juga bisa itu bid'ah yang menyesatkan. Lalu solusinya apa? Antum tinggalkan, selesai. Itulah nikmat sunnah. Meninggalkan semua pemikiran-pemikiran yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dan kita berpegang teguh dengan sunnah, nanti ketemu dengan Nabi SAW. Dijamin. Tapi kalau antum masih melakukan sesuatu yang menyimpang, boleh jadi di telaga Nabi SAW kita diusir dan tidak dapat minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita dengarkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل وسلم على نبينا Muhammad. Jamaah, sunnah itu kapalnya Nabi Nuh yang menaikinya dijamin pasti selamat. Makanya kalau kita dihadapkan ke dalam dua perkara, maka antum cari sunnah. Selesai. Perpecahan yang terjadi di antara umat Islam karena mereka menjauh dari sunnah Nabi SAW. Nabi udah ngasih tahu alaihi salatu wassalam, fa'alaikum bisunnati, fa'alaikum bisunnati. Kalian hendaklah mencari sunnahku, berpegang teguh dengan sunnahku. Tapi kadangkala ada orang-orang yang mengatakan, ya kalau antum mau sunnah, jangan naik pesawat tentu. Pesawat itu bid'ah. Jangan pakai handphone. Jangan pakai mobil. Nabi nyuruh nyari sunnahnya. Dan bid'ah yang dimaksud dalam urusan ibadah, bukan dalam urusan dunia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, ditolak. Tapi tadi kita mengapati ada ustadz-ustadz, mungkin ada ulama yang mengatakan boleh, baik itu. Tapi yang lain mengatakan enggak. Jangan berspekulasi. Kayaknya mungkin baik. Udah sunnah. Selesai. Dan orang yang mengamalkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam akan selamat dari kebingungan. Ada jaminan keselamatan buat dia. Perselisihan-perselisihan yang terjadi, dia tenang. Kenapa? Oh, udah mana sunnahnya Nabi? Tanya sama gurunya, tanya sama ustadznya, mana yang dilakukan Nabi SAW. Oh, Nabi nggak melakukan yang seperti itu. Terus ya udahlah, daripada kita berdebat, berpecah belah, udah kita jalankan yang Nabi jalankan. Kita amalkan yang Nabi perintahkan. Kita contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi jamaah, syarat ibadah itu dua.
Ya, kita semua tahu. Yang pertama ikhlas. Yang kedua sesuai dengan sunnah. Boleh jadi antum sudah sesuai dengan sunnah, tapi antum masuk neraka. Karena antum riya. Karena antum pamer. Bahkan orang yang pertama kali menjadi korek api neraka, itu orang-orang yang melakukan ibadah yang sesuai dengan sunnah tapi riya. Alim wa qari'ul Quran. Orang yang alim tidak ada salah dengan ilmunya. Tidak ada yang salah dengan bacaan Qurannya. Dia hafidh li kitabillah. Salahnya apa? Niatnya. Dia melakukan itu hanya untuk pamer, untuk disanjung dan dipuji. Orang yang mati syahid di medan perang, perangnya sesuai dengan sunnah. Dia berperang dalam rangka menegakkan agama Allah, tapi ternyata niatnya ingin pujian dan sanjungan, neraka tempat. Yang dermawan, dia sudah kenal sunnah, dia bangun masjid, dia bangun sekolahan, tapi ternyata dia menjadi korek api neraka karena salah niat. Maka yang sudah berpegang teguh dengan sunnah, tolong engkau sering-sering memperhatikan, karena termasuk dari sunnah juga tuntutan untuk ikhlas dalam beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan dua rukun ibadah itu kamalul hubbi wa kamalul dzulli lillah. Kesempurnaan cintamu kepada Allah dan kesempurnaan ketundukanmu, kerendahanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, engkau yang sudah belajar sunnah, tolong perhatikan. Sudahkah engkau menghadirkan cinta dalam ibadahmu? Sudahkah engkau menghadirkan ketulusan, menghinakan dirimu di hadapan Allah, takut sama Allah? Sebagian karena sudah belajar sunnah, dia nggak takut lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dia berbuat dosa semau dia. Engkau siapa? Engkau sekutunya Allah? Perhatikan hari ini. Ini juga sesuai dengan sunnah. Yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, maka dia akan jadi orang-orang zindik mungkin. Yang dia mengatakan aku nggak takut sama neraka. Bahkan ada yang mengatakan kalau aku nggak malu sama Allah, aku akan matikan api neraka. Na'udzubillah. Engkau beribadah cinta sama Allah dengan ketakutan kepada Allah. Maka di akhir surat Al-Bayyinah apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Itu tuh janji Allah. Yang Allah janjikan surga, Allah janjikan keridhaan, Allah janjikan kekekalan, keabadian di surga Allah Azza wa Jalla untuk siapa yang takut sama Allah Azza wa Jalla. Kita takut enggak sama Allah? Jangan-jangan antum setelah belajar sunnah antum semakin berani sama Allah, semakin pinter. Oh, ini dosa kecil, aman. Yang penting tauhid sama Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan tauhid antum dengan kesempurnaan rasa takut antum kepada Allah Azza wa Jalla dalam beribadah. Takut jemaah. Semua kenikmatan yang ada pada diri kita, kalau Allah mau ambil, Allah hanya mengatakan kun, selesai. Antum yang sehat pulang lumpuh, mungkin
mungkin Allah lakukan itu kepada kita. Maka terus belajar sunnah. Bukan hanya yang berkaitan dengan amalan zahirnya saja, tapi antum belajar sunnah dengan amalan hati antum. Apakah antum sudah menghadirkan cinta kepada Allah? Apakah antum beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut saja, kemudian muncul orang-orang khawarij yang mengkafirkan orang lain semena-mena? Itu mereka nggak ngikutin sunnah. Hanya dengan rasa takut dia beribadah kepada Allah. Ada yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa harap saja, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, semua dosa dia kerjakan dan imanmu tidak akan berubah. Tidak sesuai dengan sunnah. Cinta dibalut rasa takut dan harapan kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah yang sesuai dengan sunnah. Ketika antum dihadapkan ke dalam satu masalah, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan tidak sesuai dengan sunnah, antum cari sunnah Nabi SAW. Ketika dihadapkan dalam amalan, yang satu mengatakan bid'ah, yang satu mengatakan tidak, maka antum sekali lagi carilah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikan aku dalam kondisi Islam dan gabungkan aku dengan orang-orang soleh. Barakallahu fiik. Mungkin itu materi yang bisa Anda sampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan pertama Ustazuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika kita mulai bermudah-mudah dengan perbuatan dosa dan menjauhnya kebaikan dari diri kita, ini termasuk ciri hilangnya hidayah? Subhanallah jemaah. Awal kita dapat hidayah, kita selalu di soft pertama. Awal kita hijrah, kita dapat meneteskan air mata. Bahkan kita bisa duduk mengingat dosa-dosa kita, lalu kita berlindung kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, dan kita mengatakan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah dari kami ya Allah. Engkau maha mendengar dan maha mengetahui, dan berikan tobatmu kepada kami. Terima tobat kami, engkau maha menerima tobat dan maha pengasih. Tapi dengan berjalannya waktu, kadangkala kita mulai beribadah dengan hambar. Rasa takut mulai berkurang. Syahwat dan nafsu mulai jadi pemandu kita, bukan lagi sunnah yang memandunya. Maka kalau pertanyaannya apakah itu pertanda hilangnya hidayah? Itu pertanda lemahnya iman yang menunjukkan hidayah itu berkurang. Walladzina amanu zadahum hudan. Orang yang beriman Allah tambah imannya, Allah tambah petunjuknya. Maka tatkala antum semakin dikasih kenikmatan beribadah dan benci dengan kemaksiatan, maka hidayah antum menguat. Tapi ketika antum mulai beribadah dengan hambar, bahkan gak ada lagi sholat qobliyah dan ba'diyah, bahkan sholat berjamaah pun sudah mulai di belakang, tambah lagi jadi imam buat orang-orang yang masbuk. Sebagian kita seperti itu jemaah, perlahan-lahan. Maka antum harus minta sama Allah agar diperbaharui keimanan antum. Innal imana la yabla fi jawfi ahadikum kama yabla thawb. Iman itu bisa usang jemaah di dalam hati kalian, seperti usangnya pakaian kalian. Antum lihat ya, orang pakai baju lama kelamaan dia pakai, dicuci, dijemur, dipakai, tahu-tahu baju itu mudah robek, warnanya berubah, nggak enak dipandang, antum pakai pun nggak nyaman. Terus perbaharui.
Fasalullaha ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar diperbaharui keimanan. Maka bagi orang yang seperti itu, segera antum bersihkan hati dengan istighfar dan bertobat. Lalu setelah itu antum kasih pewangi. Antum lihat ya, orang kalau bajunya kotor ternoda, dia cuci bersih, lalu dia kasih pewangi. Dan pewangi itu adalah bertasbih, memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, alhamdulillah saya mendapat hidayah Islam. Sungguh sebuah hidayah yang sangat mahal, yang mana tadi Ustaz sampaikan. Saya 11 bersaudara dan 3 sudah dapat hidayah dan ditambah 2 ponakan. Mohon Ustaz doanya untuk saudara saya yang belum Allah beri hidayah Islam. Dulunya saya beragama, anak kurang pas rasanya menyebut nama agamanya, agama lain Ustaz. Apakah boleh, ini pertanyaan beliau Ustaz yang bertanya, apakah boleh Ustaz ceramah Ustaz ini saya sampaikan ke saudara saya yang belum Islam pada poin 20 menit yang pertama. Masya Allah, syawal. Ya, kita mendoakan ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka yang belum masuk Islam. Kita kesian sama mereka jemaah. Dan antum minta sama Allah sungguh-sungguh. Kalau antum punya kawan yang belum Islam, teman kerja, bisnis, atau tetangga antum minta sama Allah. Nabi SAW mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku ya Allah, mereka nggak ngerti ya Allah. Ketika Nabi dilemparin batu di Taif sampai berdarah-darah dan ditawarkan kepada beliau oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan 2 gunung kepada mereka, mematikan dan membinasakan mereka, selesai sudah, orang-orang kafir itu mati. Kata Nabi SAW, enggak. Dan antum harus ambil rahmat Nabi dan antum praktekkan dalam kehidupan ini. Bal arju an yukhrijallah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrik bihi syai'an. Enggak, aku berharap Allah keluarkan dari sulbi mereka generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Doakan jemaah. Itu yang belum dapat hidayah Islam, semoga mereka dapat hidayah Islam. Yang mereka sudah Islam tapi jauh dari hidayah sunnah, doakan. Jangan sibuk mencela, menghakimi mereka, doakan. Semoga mereka dapat hidayah sunnah. Kalau pertanyaannya bolehkah kajian tadi yang awal, poin-poin yang berkaitan dengan indahnya nikmat Islam ini dan mahalnya hidayah ini, sampai Nabi pun tidak bisa memberikan kepada pamannya, Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan kepada bapaknya, Nabi Nuh tidak bisa memberikan kepada anaknya. Mahal jemaah, itu milik Allah Azza wa Jalla. Antum kirimkan kepada mereka. Dan inilah agama Islam yang kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalam, enggak ada. Kita tatkala menyampaikan ayat-ayat tadi, enggak ada keraguan sedikit pun bahwa hanya Muslim yang masuk surga. Enggak ada keraguan. Allah enggak akan terima. Allah sudah utus nabinya dan nabi itu ditutup dengan nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Antum sebarkan kepada mereka, antum potong videonya, kasih tahu mereka sambil didoakan. Semoga dengan itu Allah memberikan hidayah kepadanya. Allahumma amin. Pertanyaan berikut. Apakah termasuk hilangnya atau dicabutnya hidayah apabila mulai hilangnya nikmat ibadah solat, susah menangisi kesalahan, dan rasanya doroh hanya seperti rutinitas? Bagaimana cara mengembalikan hidayah tersebut Ustaz? Jamaah, ada orang yang kehilangan nikmat ibadah, ada orang yang kehilangan kelezatan nikmat. Ada orang-orang kaya, orang-orang yang berduit, yang mungkin duitnya sudah nggak bisa dihitung lagi, dia sudah tidak menikmatin lagi ya. Antum melihat
Ada orang yang mancing ikan hanya untuk sensasi narik ikan. Dia masih menikmatin proses. Nikmat dia. Oh, setelah dapat, dia lepas lagi. Karena dia bukan mau menikmatin ikan tersebut. Tapi dia hanya ingin menikmatin proses kesenangan aja. Tapi ada orang yang sampai proses mencari harta nggak ada lagi sudah. Dia udah banyak hartanya. Antum bisa bayangin ketika antum masih ingin punya mobil ya, antum nabung, ini dapat rezeki, nikmat sampai antum bisa beli mobil. Sekarang antum bisa beli 20 mobil. Nikmatnya udah nggak ada. Bahkan yang ada azab. Mencari harta terus nggak tahu mau dibuat apa. Mau dibuat apa ya? Rumah udah ada, mobil udah ada, bini udah ada, semuanya ada. Akhirnya yang tersisa hanya azab. Berkaitan dengan ibadah tadi, ada yang beribadah hanya rutinitas. Maka saya sampaikan tadi ada 2 rukun ibadah. Kamalul hubbi wa kamalul dzulli lillah. Kesempurnaan cinta antum sama Allah. Bagaimana ketika antum berjumpa dengan orang yang antum cintai? Senang antum. Ditunggu-tunggu. Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, Kum ya Bilal fa'arihna bis salah. Bilal, ayo bangkit Bilal, kumandangkan azan ya Bilal, agar kita istirahat dengan sholat tersebut. Antum mengatakan Allahu Akbar. Kenapa antum bisa menikmatin? Karena ada cinta di hati antum. Maka tumbuhkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Tumbuhkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Antum takut nikmat hidayah itu diambil. Karena kita tahu dosa itu menyebabkan adanya nokta hitam di hati. Dan kalau saya terus berbuat dosa, nokta hitam itu akan tambah banyak, tambah banyak. Hati kita ditutup dengan dosa-dosa itu dan mati dalam kondisi kafir. Mungkin? Mungkin. Maka jangan meremehkan dosa. Tumbuhkan kecintaan kepada Allah dengan mentadabburi firman Allah Azza wa Jalla. Banyak baca Quran. Maka tolong antum baca Quran. 1 hari 1 juz, dipaksa. Ibadah ini kalau nggak dipaksa nggak bisa jemaah. Kenapa? Karena jiwa manusia inginnya istirahat. Rasulullah SAW memaksa dirinya sholat sampai bengkak kaki, dipaksa. Antum pikir orang-orang yang daki gunung itu mereka nggak capek? Capek mereka. Tapi kenapa mereka bisa sampai ke puncak gunung? Ada cinta, ada kesenangan. Itulah yang mungkin berbeda dengan kita. Kita kalau ngeliat teman kita habis daki gunung ya, terus datang, lalu kita mengatakan, antum ngapain capek-capek? Antum ngapain lelah-lelah di sana? Kenapa kita mengatakan itu? Kita nggak ada cinta. Tapi dia punya cinta. Cinta mendaki gunung sampai atas, ya Allah. Aku sampai sini ya Allah. Maka tumbuhkan cinta dengan membaca Al-Quran dan baca dengan artinya. Antum tadabburi. 1 hari 1 juz, paksa. Antum tanya istri antum, hari ini juz keberapa? Masih Al-Baqarah. Tanya lagi besok. Karena kalau dia malu ditanya terus sama suaminya. Lalu suami ditanya, Bang, abang sampai juz apa? Juz amma sudah. Nggak pernah lewat juz amma lagi. Nggak usahakan kita baca Quran. Hadza wallahu a'lam. Izin Ustazuna nyampaikan amanah. Ananda bernama Zangki ada di kantor RJ. Ananda bersama Zangki ada di kantor RJ. Pertanyaan berikut, kalau ini mungkin bukan pertanyaan Ustazuna, tapi seperti rasa syukurnya seorang istri pada suaminya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana minta atau mohon doa dari Ustazuna untuk suami ana
semoga kalau Allah menempatkan beliau di surga yang tertinggi tanpa hisab. Beliau adalah sebaik-baik suami di zaman ini. Karena asbab beliaulah ana mendapat hidayah sunnah. Masya Allah. Pertanyaan berikut. Kemudian Doa Ustaz Sunan. Masya Allah jemaah. Ya kita itu jarang ya istri yang memuji-muji suaminya itu jarang. Maka semoga antum semua dipuji sama istri antum. Bukan diharapkan kematiannya. Ada loh istri-istri yang mengharap antum mati. Antum sudah nafkah yang nggak banyak, nggak ngasih yang cukup, tapi memperlakukan istri dengan cara yang tidak baik. Maka jadilah antum kalau antum mati dulu, istri antum mikir mau nikah lagi. Tapi sebagian istrinya belum mati sudah mikir kepingin ganti suami. Na'udzubillah min dzalik. Naam, fadhal. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keberkahan dan balasan kebaikan kepada Ustaz serta kejamaah kaum muslimin. Amin. Amin. Pertanyaan, bagaimana cara mempertahankan hidayah di tengah terpaan pahitnya ujian atau musibah? Terkadang iman lagi naik dan terkadang iman tiba-tiba turun, futur. Ini dua pertanyaan Ustaz Zuna. Bagaimana supaya bisa semangat istiqomah dalam beramal soleh? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Iya, seperti yang tadi kita sampaikan jemaah. Al-Quran menjadi pegangan kita. Dan memang di masa kita sekarang ini berpegang teguh dengan sunnah itu seperti memegang bara api. Di masa Nabi SAW yang berpegang teguh dengan Islam itu seperti memegang bara api. Ketika Nabi SAW di kota Mekah, bagaimana sebagian sahabat dibunuh gara-gara mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana Nabi SAW tatkala melihat keluarganya Ammar bin Yasir disiksa, beliau hanya mengatakan sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, tempat kalian surga, sabar. Jadi kuncinya dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW adalah bersabar. Allah mengatakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Tuh, para pelaku dosa kalau melihat orang-orang yang di atas hidayah, dia akan memperolok-olok mereka. Ini orang-orang terbelakang. Na'udzubillah. Ini orang-orang yang ya tidak tahu dengan hakikat dari agama Islam. Dianggap orang-orang yang sesat. Maka hendaklah kita bersabar. Dan Nabi bersabar. Nabi diusir dari kota Mekah, rumahnya ditinggalkan, para sahabat Nabi ditinggal kampungnya, keluarganya Jahash, keluarganya Abdullah bin Jahash, keluarga istri Nabi SAW, Zainab bintu Jahash, Hamna bintu Jahash, itu kampungnya kosong. Dulu biasanya satu kabilah itu ya satu perkampungan. Itu kosong. Mereka tinggalkan semuanya demi menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan perlu kesabaran. Ketika sampai ke kota Madinah, apakah mereka hidupnya senang? Senang secara ibadah, susah secara ekonomi dan dunia. Maka kalau antum secara ibadah nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Ekonomi tenang. Antum sebelum lahir sudah dijamin antum nggak bakal mati kecuali rizki antum sudah habis. Maka buat orang-orang di masa sekarang ini, selain tadi membaca Al-Quran, antum terus berdoa mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik.
Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Antum tanyakan hari ini berapa kali antum baca doa itu. Baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berapa kali antum baca doa itu? Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah, ketakwaan, afaf, penjagaan diri, dan kecukupan kepada Allah Azza wa Jal. Nabi baca doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Ya Allah, cintakan kepada kami al-iman, keimanan. Iman ini 70 lebih cabangnya, 60 sampai 70 lebih cabangnya. Cintakan kepada kami dan hiasi di hati kami. Senang orang beriman, melakukan ketaatan, bahagia. Kita minta sama Allah. Dan bencikan kepada kami. Bayangkan, Nabi berdoa itu untuk para sahabatnya dan mereka mengaminkan. Dan bencikan kepada kami kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami termasuk orang-orang rasyid. Siapa orang-orang rasyidin? Orang yang mengetahui kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Sebagian kita kalau sudah ngaji sunnah tahu dengan kebenaran, tapi malas mengamalkan kebenaran itu. Maka berdoa, terus minta sama Allah. Doa yang jangan ditinggalkan di penghujung setiap sholat. Antum baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Antum jangan salam kecuali baca doa itu. Kalau lupa sebelum salam antum baca selesai salam. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Bayangin jamaah, kita sholat 5 waktu, kita 5 kali baca itu doa. Kalau kita sholat sunnah juga baca, berapa kali kita baca. Tapi sebagian kita, antum lihat pokoknya, ketika iman antum berturun, hubungan sama antum dengan Al-Quran berkurang, dan doa-doa antum juga mulai berkurang. Kalau kepingin istiqomah, tadi kembali dan cari kawan-kawan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Kenapa? Kita kadang-kala jamaah mau berdiri malas. Tapi kalau ada datang kawan, ayo bismillah. Ditarik kita sedikit. Tapi kita kemudian berdiri. Tapi kalau kawan antum buruk, maka iman antum semakin habis. Dan biasanya dengan kawan tadi antum akan semakin kuat. Kalau antum mungkin diuji dengan ujian, ternyata kawan antum ada yang lebih parah. Ya Allah, anak ingat ya, kemarin umroh apa haji, ada suami istri. Setelah dia belajar sunnah, suami istri ini pulang ke tempat orang tuanya. Orang tuanya ini orang akademik, dosen di sebuah perguruan tinggi. Ketika melihat anaknya ini pakai jilbab yang syar'i dan suaminya sudah mulai memanjangkan jenggotnya, kata orang tuanya mengatakan, nak, mulai saat ini kalian jangan pernah masuk rumah kami lagi. Diusir. Apa salahnya dia? Dia hanya mengamalkan sunnah. Ya itulah, yang berpegang teguh dengan agamanya seperti memegang bara api. Sulit kita kepingin melepasnya jamaah, karena sakit. Tapi itulah dunia. Sebentar lagi kita akan meninggalkan harapan kita masuk surga Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz dan tim. Amin. Amin. Ini dimulai dari cerita ini pertanyaan Ustaz. Rabu kemarin abang kandung ana wafat. Sebagai adik kandungnya, amalan apa yang ana lakukan agar sampai karimahullah, qadarullah? Anak dan istri beliau belum dapat hidayah sunnah, sehingga fardu kifayah dan lain mereka lakukan tidak secara sunnah.
Anda sudah melarang dan memberi tahu, namun sebagai adik Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah yang mereka lakukan untuk abang Anda tersebut dikubur, abang Anda mendapat siksa kubur? Karena yang melakukan anak dan istrinya, karena mereka masih melakukan amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Yang bagian akhir Anda perbaiki sedikit Ustaz Sunat, tapi maksudnya sama. Barakallahu fiik. Allahumma ighfir li mautana wa mautil muslimin. Semoga Allah mengampuni yang meninggal di antara kita, dari keluarga kita dan orang-orang Islam semuanya. Kita lihat tadi, dunia nggak akan orang bisa hidup selama-lamanya. Tapi sekarang bagaimana kita mati di atas agama Islam ini? Kalau dikatakan tadi keluarganya belum kenal dengan sunnah, kemudian mungkin mereka melakukan ritual-ritual yang tidak sesuai dengan sunnah, tugas kita menyampaikan, memberikan nasihat kepada mereka. Bagaimana dengan yang meninggal dunia? Apakah akan mendapatkan azab karena yang dilakukan keluarganya? Kalau dia sudah ngajarin dan sudah nyampaikan, aman insya Allah. Tapi tetap dia akan dihisab dengan amal-amal dia yang lain. Dan tugas kita tatkala menyampaikan sunnah ini, tolong dengan adab dan etika. Lembut, itu Nabi SAW. Allah mengatakan, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Atas dasar rahmat Allah kepadamu, engkau lembut sama mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, andai kata engkau kasar, keras hatimu, orang-orang kabur. Maka ini buat teman-teman yang belajar sunnah, tolong jangan sampai engkau menjadi orang lain takut sama sunnah. Penampilannya menakutkan. Iya. Yang jaga parkir semuanya nggak ada senyumnya. Indah. Cuma orang lihat, emangnya kayak gini sunnah? Padahal Nabi SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu untuk saudaramu sedekah. Itu sunnah jemaah. Engkau senyum sama mereka. Bagaimana surga itu diisi oleh orang-orang yang kullu hayyinin layyinin sahlin qarib. Penghuni surga itu nggak kasar, lembut, orangnya mudah bergaul dengan orang lain. Maka di sini tugas kita tatkala menyampaikan sunnah ini dengan adab dan etika. Antum tersenyum sama mereka. Udah kadangkala penampilannya nggak menyenangkan, nggak ada senyum lagi. Dan di sini, anak nggak pengen tanya. Nah, yang pakai kacamata, ya antum kenal sama yang pakai baju putih depannya antum? Iya, nggak kenal kan? Nah, lihat tuh, itu katanya sunnah. Coba kenalan dulu. Assalamualaikum. Udah kenalan? Siapa namanya? Loh, nggak kenal jemaah. Ya Allah, kirimkan ke beliau. Itu jemaah penyakit kita. Kita mengaku ahlu sunnah, tapi kita di sini nggak saling mengenal, nggak saling tegur sapa, nggak mengatakan ahlan wa sahlan, assalamualaikum. Hadiah saja. Allah. Maka tadi tolong antum sampaikan di sinilah kita sama sesama yang belajar sunnah aja kadangkala kita nggak sesuai dengan sunnah. Mengucapkan salam aja hanya sama yang kenal, itu termasuk tanda kiamat. Kalau nggak kenal nggak salam. Nanti kita lihat tuh keluar cari sandal. Kadang-kadang nggak kenal, nggak assalamualaikum, ahlan wa sahlan, nggak ada. Kita nggak mau jualan, jangan di sini, nggak boleh jualan di masjid. Nah. Baik, barakallahu fikum. Nah. Pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustaz. Ini ada dua pertanyaan. Ustaz, bagaimana cara agar tetap meneguhkan hati di jalan ini, maksudnya jalan hidayah, ketika berada di lingkungan, Anda rubah sedikit ujungnya Ustaz. Maksudnya di kampus yang ikhtilaf antara
laki-laki dan perempuan. Jazakallahu khairan Ustaz. Pertanyaan satu lagi Ustaz. Haruskah kita meninggalkan atau acuh tak acuh kepada saudara kita ketika sudah diberitahu tentang kewajiban sebagai umat Islam, namun mereka menentang nasihat yang sudah kita sampaikan? Barakallahu fiikum Ustaz, jazakallahu khairan. Allahu Akbar jemaah. Iya. Kita ini sedih ya. Tatkala sekolah-sekolah masih banyak yang bercampur baur laki dengan perempuan. Padahal di Jakarta, Anda pernah sampaikan mungkin di tempat ini atau di tempat lain, ada sekolahan namanya Canisius, punya Belanda. Sebelum kemerdekaan dia berdiri. Kalau nggak salah tahun 28 atau 30. Dan sekolah itu sampai hari ini bertahan. Hanya khusus buat laki-laki. Mereka ini tahu bahwa sekolah itu tujuannya belajar. Bukan untuk pacaran, bukan untuk kenalan sama perempuan, bukan. Tatkala laki-laki dan perempuan digabungkan jadi satu, apa yang terjadi? Konslet. Dan kita ini sudah banyak yang konslet. Di beberapa daerah ya, negara kita punya aturan bahwasanya minimal seorang yang mau menikah itu umurnya berapa? 19 tahun. Yang laki dan yang perempuan 19 tahun. Di beberapa kota kalau antum cari nanti akan tahu banyak pengajuan pernikahan dini. SMP, SMA. Kenapa? Pada hamil. Pada hamil mereka. Ilmu nggak dapat, laknat yang dapat. Padahal tujuan kita mendidik mereka agar menjadi generasi masa depan yang bisa memajukan negeri ini. Maka perlu diadakan namanya studi banding, dikaji kembali. Maka kalau engkau berada di lingkungan itu berat, engkau harus bersabar. Kalau nggak cari tempat lain. Kalau ternyata engkau harus mempertaruhkan keimanan. Kalau engkau bisa menundukkan pandangan, engkau dibully sama perempuan-perempuan nantinya. Digodain umpamanya dan belum tentu engkau mampu, cari tempat lain. Tapi kalau tidak, yang engkau berusaha menjaga diri dan berdakwah dengan harapan engkau bisa menjadi lentera yang menerangi kampusmu. Keberadaanmu di sana memberikan warna-warna yang indah, yang membuat mereka akhirnya tahu. Di sini bersambung dengan pertanyaan yang kedua. Ketika mereka menolak, kewajibanmu hanya menyampaikan, tapi jangan diam. Orang yang melihat kemungkaran kemudian diam, itu setan bisu. Setan tapi bisu. Maka jangan jadi setan bisu. Berusaha untuk menyampaikan. Kalau tadi dikatakan mereka sudah menolak, ya kita cari waktu lain untuk menyampaikan. Ketika antum sampaikan di siang hari, di malam hari antum angkat tangan doakan dia. Itu untuk menunjukkan keseriusan antum mengajak mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan dalam berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pertanyaan. Di Riau pada umumnya dan di Pekanbaru khususnya, dakwah sunnah sangat pesat perkembangannya. Ini Anda berpikir dulu apa ini Ustaz? Oke. Di Riau pada umumnya dan di Pekanbaru khususnya, dakwah sunnah sangat pesat perkembangannya dengan indikasi banyaknya masjid, musola yang berdiri. Masalahnya, pada umumnya jamaah katanya itu juga. Kapan surveinya ya? Bagaimana cara menggait jamaah yang belum sunnah agar bertambah jamaah sunnah ini? Salam jazakallahu khairan.
Masya Allah jamaah, ya pertanyaan yang menarik sekali ya. Sebelum Ana jawab, Ana minta yang belum kenal dengan di sebelah kanan kirinya kenalan dulu. Nah, yang belum kenal ya, karena ini jawabannya akan berkaitan dengan ini. Kalau antum belum kenal, kenalan dulu, tanya dari mana, rumahnya di mana, kerjaannya apa. Yang emak-emak di belakang, tolong kenalan juga. Karena kadang-kadang emak-emak ini bikin kelompok-kelompok sendiri jemaah. Nah, udah semuanya. Antum namanya Reza. Iya, yang di depan antum siapa namanya? Jadi antum cuma basa-basi kenalannya. Ana kasih tas, kasihkan buat yang depan antum. Iya, antum kasihkan kepada yang depan antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang satunya buat antum. Masya Allah. Itu jamaah. Kalau tadi dikatakan kenapa dakwah ini seakan-akan besar, tapi ternyata kita jalan di tempat. Kita bergerak, antum di tempat, jalannya nggak pernah maju ke depan. Karena ternyata kita memang nggak peduli sama orang lain. Di sini buktinya. Antum datang dari tadi, ustadznya belum datang, antum nggak kenalan. Bagaimana ketika antum di luar? Yang sama-sama ngaji aja dia nggak saling membuka hati untuk menambah saudara. Apakah dia berpikir untuk menambah orang lain untuk datang ke tempat ini? Bayangin ya, kalau di sini ada 100 orang yang dia besok pagi ada kajian Ustadz Maududi. Besok pagi setiap satu orang bawa satu. Jadi 200 orang cuma. Tapi kita tidak melakukan itu. Makanya pesan tadi antum pulang sampaikan di grup keluarga aja. Ayolah antum ikut lah. Ikut kajian. Sesekali. Nanti habis kajian kita makan. Ada makan besok pagi habis kajian. Hah? Adalah sarapan jemaah. Ya sarapan di mana wallahu alam jemaah. Tapi yang jelas ini jadi masalah buat kita. Maka tolong antum pulang dari sini berpikir ya, kenapa ya? Anak kok belum pernah mengambil satu orang pun ke jalan Allah Azza wa Jalla. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan. Satu orang dapat hidayah lewat jalanmu itu lebih baik daripada harta yang paling mahal di muka bumi. Satu orang. Kenapa antum nggak berusaha? Antum punya kawan SD, kawan SMP, atau siapalah yang diajak. Antum ajak dia, antum telepon, ayolah antum ikut anlah, antum jemput, antum pakai motor sudah, bismillah. Tapi karena kita tidak pernah memikirkan hal itu, jadinya dakwah itu tadi berjalan di tempat. Dan memang jangan-jangan memang ya cuma itu aja yang ngaji. Dilihat wajahnya, ini kemarin fulan. Ini sama aja. Ditanya, siapa namanya? Allahu a'lam, nggak tahu. Astagfirullah tuh. Antum mengkritiki orang lain, antum lupa mengkritiki diri antum. Kita ini sering menyalahkan orang lain, padahal kita yang jadi penyakit semua. Mulailah memperbaiki diri. Ajaklah yang lain jemaah. Maka Ena sering sampaikan bagaimana dakwah ini bisa berkembang ya. Salah satunya yang punya warung umpamanya, yang punya warung dia taruh di warungnya TV, dikasih kajian-kajian pendek. Mungkin dia jualan sate, dia jualan apalah. Jadi orang yang nunggu itu sambil ngeliat ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Ada satu kawan Masya Allah di Bima jamaah, dia ngomong, Ustaz, ana nggak bisa dakwah Ustaz. Tapi anak kadang-kadang nongkrong sama anak-anak muda itu di jalanan, ana ngomong sama mereka, sini mana IG-mu? Ana buka IG-nya, cuma ana mau followkan dia kepada akunnya Ustaz. Nah, nih antum ikutin. Dia paksa seperti itu. Itu mungkin dapat kita lakukan, tapi kita nggak ngelakukan apa-apa. Pembantu kita ambil sini. Antum follow ini ya. Kalau YouTube-nya, follow YouTube-nya atau jadi subscribe kasih. Boleh jadi dia suatu hari ngeliat jamaah. Karena apa? Karena orang-orang di media sosial ini biasanya yang muncul itu hanya yang sering dia lihat.
Kalau yang dia lihat itu sepatu, ya cuma sepatu doang yang muncul. Nggak pernah Ustadz muncul di sana. Ustadz muncul, sepatunya doang juga. Oh, sepatunya Ustadz pakai ini. Maka bagaimana kita membiasakan, atau paling nggak itu yang bisa kita lakukan. Kawan-kawan kita di tempat kerja kita, cobalah sini anak lihat IG antum lah. Kalau antum punya kawan baik, ya sudah, antum suruh follow. Siap? Atau sulit Ustaz, berat Ustaz. Disinilah masalahnya kita. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk. Engkau bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat dirimu. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Kau nggak bisa, wala ta'jas. Jangan ngomong nggak bisa. Jangan ngomong aduh sulit ini itu. Jangan, usaha aja. Insya Allah dengan cara seperti itu, kajian selanjutnya antum bawa kawan baru. Dan kalau sudah bawa kawan baru, antum jangan di belakang. Antum alhamdulillah, itu pahala aneh itu Ustaz, yang depan Ustaz. Jadi antum duduk di belakang, antum katakan yang di depan itu pahala anak. Anda nggak perlu soft pertama Ustaz, udah dapat pahala dia Ustaz. Astagfirullahaladzim. Baik, barakallahu fikum. Dua pertanyaan terakhir Ustazuna sesuai dengan jadwal kita insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang Anda sedih mengingat salah seorang sahabat yang hijrah dan mendapat hidayah asbab ana atau asbab kita, tetapi sekarang dia kembali futur dan berbuat maksiat. Apakah keutamaan kita memberikan, maksudnya hidayah dari kita akan hilang jika hidayah pada orang yang kita dakwai tersebut kembali futur? Kedua Ustazuna, kenapa istri yang sudah ngaji makin berani komplain kepada suami? Anda ulangi ini ya, Anda takut salah baca ini Ustazuna. Ini istri yang komplain atau suaminya yang komplain? Istrinya yang komplain Ustaz. Kenapa istri yang sudah ngaji makin berani komplain kepada suami? Makin kurang bersyukur. Apakah karena salah memilih teman dengan orang-orang kaya saja? Barakallahu fiik. Dua pertanyaan ini. Dua Ustazuna. Terakhir. Yang pertama apa tadi? Oh, siap. Anda ulangi. Iya. Jamaah, hidayah itu dijaga. Hidayah itu dijemput. Setelah dia kita milikin, kita perlu jaga. Rasulullah SAW ketika sampai ke kota Madinah, beliau bangun masjid yang pertama. Apa nama masjidnya? Masjid Kuba. Masya Allah, Ustaz kasih topik. Masya Allah, Masjid Kuba. Kemudian Nabi SAW bangun Masjid Nabawi. Apakah kemudian Nabi SAW meninggalkan Masjid Kuba? Karena sholat di Masjid Nabawi sudah seperti 1000 sholat, beliau tetap datang ke Masjid Kuba untuk membina jamaah yang ada di sana. Bahkan ada fadilah tersendiri sholat di Masjid Kuba. Antum, apa fadilahnya sholat di Masjid Kuba? Nah, seperti umroh, masya Allah. Untuk anak kasih baju antum ya. Barakallahu fikum. Seperti pahala umroh, bayangin. Dan Nabi SAW setiap pekan datang ke Masjid Kuba. Para ulama menyebutkan ini salah satu cara merawat hidayah. Nggak ditinggalin jemaah. Kadangkala kita punya kawan udah dapat hidayah, udah selesai, udah dibiarin, jangan. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah di majelisnya itu ada satu orang dari Syam ya. Lama nang Umar nggak pernah kelihatan dia. Tanya, mana fulan? Wallah fulan sekarang berubah sudah. Dia sudah minum khamr lagi. Bayangin. Apa yang dilakukan Umar? Umar panggil sekretarisnya, tulis surat. Tulis surat ya. Kalau nggak salah di awal surat Ghafir ditulis kepada dia dengan harapan dia dapat hidayah. Kemudian Umar menyuruh yang lainnya untuk mendoakan dia. Subhanallah, orang ini baca suratnya Umar, ya Allah kata dia, Allah
mengajakku untuk bertobat dan mengancamku dengan azabnya. Tapi Allah Maha menerima tobat. Akhirnya dia bertobat. Ya. Lalu Umar mengatakan, seperti itulah yang harus engkau lakukan kepada saudara-saudaramu. Bukan hanya membicarakan dia. Kita itu banyak majelis kita membicarakan dia. Ya Allah fulan, ya na'udzubillah, kesian fulan ini. Oke, kesian. Apa yang kau lakukan? Engkau tulis surat? Engkau kunjungin dia? Engkau kasih hidayah dia? Engkau telepon dia? Engkau WA dia? Engkau ajak dia? Engkau jemput dia? Atau engkau hanya menjadikan dia sebagai bahan obrolan? Maka tolong dijaga. Kalau kelihatan sudah jarang kajian jamaah, antum cari tahu. Momen antum datang kajian ini sama fulan, lama nggak ketemu sama fulan, fulan antum kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Ana mau datang ke rumah antum ya, hanya untuk jemput dia. Tolong dijaga. Nabi alaihi salatu wassalam di Masjid Nabawi, ketika beliau bersama sahabatnya, beliau itu tanya loh tentang sahabat-sahabatnya. Kemana fulan kok nggak kelihatan? Apakah sakit ya? Dikunjungin sama Nabi SAW kalau sakit. Oh fulan nggak datang karena dia punya pemahaman yang salah, dikasih tahu sama Nabi SAW. Maka ini yang kadangkala kita kurang jalan. Di masjid-masjid yang sudah ngajarkan sunnah, kadangkala kurang perhatian sama jamaahnya. Oke lah, kalau tabligh akbar mungkin susah, tapi yang kajian rutin seharusnya ketahuan. Antum lihat fulan kok nggak datang ya, udah 2 pekan ini fulan nggak datang. Apa yang perlu dilakukan? Cari tahu, datengin rumahnya atau gimana. Kalau dia sakit dibesuk, hadza huwa sunnah. Ini loh sunnah. Jadi sunnah itu bukan cuma ngaji doang, ngaji. Sunnah itu ngaji dan diamalkan. Kalau bicara apakah antum tetap akan dapat pahala, ya dapat pahala dari kebaikan yang dulu dia lakukan. Ketika dia berhenti berbuat kebaikan, ya sudah selesai. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan istri yang suka komplain. Iya, istri yang suka komplain ya, padahal udah ngaji, udah belajar. Ahibati fillah, kita ini sering menyalahkan orang lain. Kita harus belajar fikih al-i'tiraf, fikih mengakui kesalahan kita. Bagaimana kita lihat Nabi Adam alaihi salam ketika beliau makan dari buah itu, apakah beliau menyalahkan setan? Beliau mengatakan Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami menzalimi diri kami, ya Allah kami. Nabi Musa alaihissalam ketika membunuh orang Kipti itu, dia mengatakan hadza min amali syaitan innahu aduwwum mudillum mubin. Ini dari perbuatan setan. Lalu beliau mengatakan Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, ya Allah aku menzalimi diriku sendiri. Ketika Fir'aun mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, oh engkau membunuh tuh orang dulu. Kata Nabi Musa, iya, aku salah pada waktu itu. Tidak ada ungkapan, iya gara-gara dia masalahnya. Enggak. Bagaimana dengan kehidupan suami istri? Ingat, ada asap, ada api. Kalau antum lihat istri antum ngaji tapi kok tambah kurang ngajar, siapa yang salah? Ustadznya kayaknya ini ya. Iya, sejak istri anak ngaji sama ustadz tambah kurang ajar loh Ustadz. Ustadznya yang salah. Ahibati fillah, boleh jadi antum. Antum coba deket sama dia. Istri itu butuh perhatian. Dia bukan hanya butuh harta. Antum tanyakan kapan terakhir antum memuji dia, menyanjung dia. Kapan terakhir antum memberikan hadiah kepada dia? Ini yang kadang-kala kita nggak lakukan. Wallahi jamaah ana belajar ya. Pernah ada seorang syekh datang ke rumah ana, dia makan di rumah ana.
Habis gitu dia mau pulang, dia tanya, siapa yang masak tadi kok zen? Gitu. Ana ngomong istri ana. Apa kata Syekh itu mengatakan, sampaikan kepada istrimu. Aku doakan semoga tangan yang masak tadi diselamatkan dari api neraka. Bayangin ya. Kita mungkin nggak pernah doa itu buat istri kita jemaah. Sampai orang lain yang doakan istri kita karena masakan dia enak. Kita tiap hari dimasakkan ini lagi. Itu jemaah. Antum coba belajar mengakui, boleh jadi anak. Kenapa istri anak seperti ini ya? Jangan ngajinya yang disalahkan. Dia semakin ngaji, ya boleh jadi dia semakin ngaji seperti antum juga. Semakin ngaji, semakin tahu dengan perbuatan dosa, semakin tahu Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, akhirnya meremehkan perbuatan dosa. Sama aja. Mereka gambaran kita. Pernah ada seorang budak jamaah berbuat salah kepada majikan. Apa kata majikannya? Engkau itu sama persis seperti aku. Nih budaknya berbuat salah sama majikannya. Majikannya mengatakan, engkau sama persis seperti aku. Aku sering berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jalla dan engkau sering berbuat dosa sama aku. Sama aku. Di sini mengakui kesalahan anak sebabnya. Maka antum perbaiki sikap antum. Mungkin anak yang salah, mungkin anak yang nggak mendidik istri anak dengan baik, mungkin anak yang lama ya. Kadang-kala rumah tangga itu mengalami kejenuhan. Maka istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri itu ada, benar. Karena antum lihat istri antum, aduh, mau nambah nggak berani. Kadang-kadang seperti itu. Tapi dia bosan sama istrinya. Enggak. Antum yang perlu menghidupkan suasana yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Dan bagi para wanita, kelak engkau akan dihisab. Allah menyebutkan wailul lil musallin. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka buat orang-orang yang curang. Dalam kehidupan rumah tangga terjadi kecurangan kadang-kala. Suami yang nuntut istrinya tapi dia tidak melaksanakan kewajibannya, atau istri yang menuntut haknya tapi dia tidak memberikan hak suaminya. Maka tolong jangan sampai di hari kiamat ternyata kita suami istri ini ya ada istri ya jamaah, ada istri. Ya Allah, istri itu mengatakan. Dia mengatakan, Ustadz, anak itu dengar katanya perempuan itu akan sama istri suaminya yang terakhir. Anak terus terang umur anak 60 tahun Ustaz. Dan anak gak kepingin ketemu sama suami anak nanti Ustaz. Sedangkan anak mau nikah lagi udah tua. Dia gak bisa. Kebayang dia ya gimana ketemu suami nanti. Aduh. Ada yang seperti itu. Ada suami-suami yang zalim. Dan bagi para wanita, tolong kau perbaikin, ingat suamimu surgamu atau nerakamu. Jangan sampai sholatmu, puasamu, ngajimu ketika ditimbang dengan durhakamu sama suami, ternyata lebih berat dosa durhakamu dan kau ke neraka. Ketika Nabi SAW melihat neraka dan ternyata kebanyakan penghuninya wanita, bukan karena mereka nggak sholat jemaah, enggak. Bukan karena mereka nggak puasa, mereka sholat, cuma mereka kufur sama suaminya. Tadi kurang ajar, ngangkat suara di atas suara suaminya. Suaminya sabar. Bismillah. Ana mau cari ganti insyaallah. Bismillah. Sabar antum. Baik jemaah, ana mau kasih pertanyaan. Hadiahnya umroh. Bareng ana Bang Agung ya, insyaallah. Mahal Bang, enggak apa-apa Bang. Pertanyaannya, sebutkan 5 bahaya kekufuran. Nah, 5 bahaya kekufuran yang tadi kita sebutkan di awal. Nah, fadhal.
Ada mic-nya bang? Ini hadiah umroh ini bang. Umrohnya gratis, akomodasi bayar sendiri gitu bang. Nah, fadhal. Masuk neraka. Yang pertama, kekal di dalam api neraka. Nah, yang kedua, Tidak diterima amal-amal yang tidak dikerjakan. diterima. Iya, semua amal soleh dia nggak akan diterima walaupun dia orang baik. Oke, yang ketiga, Allah murka. Allah murka sama dia. Taib, nggak akan diterima walaupun dia menebus dirinya dengan Pahala sepenuh bumi ini dan seisinya. emas. Iya, Mas Ustaz. Iya, betul. Iya. Masya Allah. Aneh yang jawab apa antum ini? Taib, yang terakhir. Yang terakhir, Nggak apa-apa lah jemaah. Antum jangan bingung lah. Kasih diskon sama Ustaz. Ya. kena azab Ustaz. Azab di dunia dan di akhirat. Azab di dunia dan di akhirat. Nah, iyalah kasih hadiah dia jemaah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Siapa nama antum? Hah? Hanif ya. Nanti antum ketemu sama Pak Saiful. Jadi gimana bang? Umrohnya gratis, akomodasi bayar sendiri. Yang bener lah. Full. Insya Allah berangkat umroh ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Insya Allah berangkat umroh sama antum. Insya Allah ya. Bener loh bang. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada yang salah itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Anda kembalikan ke